Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Hari ini senang sekali bisa sharing kembali di YouTube channel ini. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel ini, bisa like, bisa subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Ya, nah hari ini saya akan membahas mengenai topik bagaimana caranya agar bisnis Anda lebih dicari customer. Ya, karena tugas utama sebagai seorang pengusaha adalah bagaimana membuat supaya customernya antri. Sekali lagi, bagaimana membuat supaya customernya antri. Nah, kalau Anda sebagai pengusaha, Anda harus berpikir bagaimana caranya supaya bisnis saya customernya semakin antri, ya. Dan puji Tuhan, saya juga sudah membantu banyak pengusaha, para pemilik bisnis, ya, dari bisnis yang berbagai macam. Dan saya fokusnya adalah bagaimana membuat klien saya bisnisnya customernya ngantri. Ngantri artinya banyak yang nanya, banyak yang datang, ya, banyak yang juga mulai oke, saya mau tahu nih, mau sebagainya, karena mereka banyak ada interestnya, ada sesuatu yang menarik perhatian, ya. Nah, jadi bagaimana stepnya, bagaimana caranya, ya, saya akan share kepada Anda mengenai beberapa hal, ya. Dan biasanya yang saya sharing di YouTube channel ini adalah tentang hal-hal yang praktis-praktis supaya Anda juga bisa langsung gampang di aplikasikannya, ya. Nah, pertama, ya, kalau Anda punya bisnis, pertama Anda harus pikirkan dulu. Paling pertama, apakah Anda memasuki pasar, memasuki market, ya. Memasuki market artinya Anda sama-sama masuk dengan produk lain yang sudah ada di market, sama-sama. Mungkin Anda me too produk atau Anda mengikuti produk lain, Anda followersnya, misalnya begitu, ya. Tapi Anda dengan kreasi Anda sendiri. Tapi Anda sudah tahu, oh, kompetitor juga jalan seperti ini, misalnya toko bunga, misalnya Anda juga buka toko bunga juga. Jadi memasuki pasar, memasuki market yang sudah ada, ya. Sama-sama bikin ayam geprek, sama-sama bikin restoran Padang, sama-sama bikin produk apapun lah. Pokoknya yang di market sudah ada kompetitornya, ya. Semua zaman sekarang sudah ada kompetitornya. Tapi yang sudah banyak kompetitornya, Anda masuk sana. Jadi me too produk, bisa memasuki market, atau bisa juga Anda menciptakan market. Menciptakan market. Artinya ini benar-benar sesuatu yang baru, yang mungkin di market belum umum atau masih belum lazim lah Anda datang ke sana, Anda ciptakan. Ya, seperti pada saat saya awal-awal, saya menciptakan pasar. Dulu belum ada istilah coaching, ya, bisnis coach itu belum ada. Tapi 9 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, pada saat saya membawa istilah bisnis coaching itu ke Bandung dan Jawa Barat, ternyata memang ada challenge tersendiri. Ada beberapa hal yang harus saya pikirkan, edukasinya, brandingnya, dan sebagainya. Kita harus memberikan sebuah edukasi, sebuah pemikiran yang berbeda tentang istilah coaching itu. Nah, saya waktu itu menciptakan pasar. Nah, di Bandung banyak bisnis-bisnis yang menciptakan pasar. Dulunya nggak ada, tapi jadi ada, ya. Salah satunya adalah, kalau Anda pasti sering berkunjung ke Bandung, saya tidak promosi Bandung by the way, ya, tapi basically banyak tempat-tempat wahana-wahana wisata yang tadinya nggak ada, tetapi jadi ada, sehingga orang dari luar kota datang ke Bandung untuk bukan hanya kuliner, tapi juga berwisata, bisa foto-foto dan sebagainya, tidak perlu keluar negeri, karena ternyata lokal tour menjadi demand saat ini yang lumayan tinggi. Nah, itu adalah salah satu industri yang Anda bisa lihat, ternyata lokal tour, ya, domestic tour itu sekarang lagi booming, ya. Coba Anda pikirkan, apakah Anda bisa menciptakan market di situ, ya, artinya menciptakan pasar baru yang belum ada tadinya, tapi ada Anda. Nah, itu coba memang dipikirkan, gimana coach caranya saya bisa menciptakan pasar? Ya, Anda sering jalan-jalan, Anda sering lihat-lihat, Anda sering research dan sebagainya. Kalau ke toko jangan cuma belanja, lihat-lihat gitu, customer sukanya apa dan sebagainya gitu kan. Baru kita akan bisa. Bagi Anda yang senangnya digital, kok saya nggak seneng jalan-jalan deh, saya senangnya lewat digital, lewat online aja, saya browsing-browsing, boleh sambil research. Dari di situ Anda akan menciptakan ada pasar, ada kebutuhan pasar yang mungkin Anda, wow, ternyata saya bisa dapat nih. Salah satunya, salah satu klien saya, dia menciptakan pasar. Oh, ternyata kebutuhan akan landing page itu juga semakin besar, karena semakin banyak orang yang berjualan online dan mereka perlu berjualan lewat website, ya, lewat web page, tapi nggak banyak gitu halamannya, cuma satu saja, landing page. Itu kebutuhannya begitu meningkat sehingga dicari customer. Bahkan sekarang saya tanya, gimana, sudah jalan bisnisnya? Wah, bukan udah jalan lagi, coach, alhamdulillah, bahkan customernya ngantri. Seperti saya bilang tadi di awal, customer ngantri.
dia mesti bilang begini sama calon customer yang mau pasang landing page. Dia bilang, Pak, iya, saya mohon maaf ya Pak ya, mungkin kalau Bapak mau pesen, mungkin mesti tunggu sekitar 1 bulan. Wow, 1 bulan loh, bayangkan, untuk bisa pesan landing page-nya. Luar biasa. Dan dia buat produknya bagus ya. Nah, jadi saat pertama Anda membuat bisnis ataupun pengembangan bisnis, atau Anda punya produk atau apapun Anda memulai bisnis, pikirkan ini, memasuki market atau memasuki pasar atau menciptakan market ya. Ini nomor 1. Nah, setelah itu kita beralih ke nomor 2. Apa nomor 2 kalau kita sudah tahu kita mau ciptakan market atau kita memasuki market? Nomor 2 ya, baru kita pikirkan produknya apa. Bisa produk ya, atau bisa juga jasa, service, boleh, terserah. Mau produk ataupun mau service juga boleh. Saya dekatkan begini ya, supaya lebih jelas lagi. Oke? Nah, jadi mau produk atau service boleh, tapi syaratnya harus 2. Ya, syaratnya 2. Jadi produk itu harus secara fungsional, bagus. Kalau kita menciptakan produk makanan, makanannya memang enak, bener-bener enak, nak gitu loh, sehingga customer juga suka banget. Kalau bisa mereka juga balik lagi karena bener-bener secara fungsionalnya bagus. Kalau Anda buat produk apapun, bikin masker atau bikin apapun, bagus secara fungsional ya. Jadi ini bener-bener orang bisa melihat secara fungsional memang bagus. Apapun produk Anda harus secara fungsional, wajib bagus. Bikin minuman harus enak diminum, harus seger dan sebagainya. Pokoknya betul-betul enak dan secara fungsional. Itu tidak bisa ditawar lagi. Kedua adalah emosional ya. Ini fungsional, emosional ya. Nah, emosional artinya apa? Emosional itu artinya Anda bisa mengangkat produk ini sedemikian sehingga persepsinya itu tinggi. Tinggi artinya wow, itu orang wow, keren. Contoh, misalnya Aqua adalah fungsionalnya bagus, mungkin airnya secara fungsional, bahan-bahannya bagus, nih contoh aja ya. Tapi dia bangun persepsi emosional, yaitu air yang berasal dari pegunungan. Nah, pegunungan itu kan wow, terkesannya wah dari gunung nih, berarti dingin ya, sejuk dan sebagainya. Jadi Anda harus bisa mengangkat secara emosional. Emotional benefit untuk customer apa? Jadi emotional benefit ya harus dipikirkan ya. Apa emotional benefitnya? Ya, contoh misalnya kalau saya coach, apa nih coach? Secara fungsional coaching ya jelas membantu supaya bisnisnya profitnya naik, supaya bisnisnya sistemnya lebih baik, supaya karyawannya lebih terarah dan lebih fokus gitu kan. Kita membentuk tim supaya solid, itu kan secara fungsional coaching system. Tapi kalau secara emosional apa? Nah, bayangkan kalau bisnis sudah di coaching, sudah bisnisnya bagus, profitnya naik, apa yang terjadi untuk bisnis ownernya? Mereka bisa punya waktu dengan keluarga, mereka bisa punya waktu dengan mungkin anaknya dan sebagainya. Itu kan secara emosional ya, dan mereka bisa istilahnya membantu lagi keluarga-keluarga lain. Itu kan emotional benefit. Nah, nomor 3 apa? Nomor 3 setelah produknya kita angkat, lalu baru kita nomor 3 marketing ya. Apa itu marketing? Jadi Anda tadi nomor 2 kan Anda sudah tahu produknya, sudah tahu fungsionalnya, sudah tahu emosional. Nah, marketing adalah ya sesuatu yang kita buat, entah itu promosi, campaign, iklan, atau event, atau apapun itu, yang mengangkat brand Anda secara emosional, karena Anda sudah tahu emosionalnya apa, ya, angkat emosionalnya sehingga orang semakin lebih aware tentang produk Anda. Ingat, marketing adalah sesuatu usaha, sesuatu cara yang dilakukan agar Anda ya bisnisnya semakin dikenal dan yang diangkat brand emosionalnya. Oke? Nah, tujuannya supaya orang ini berarti market ya. Market itu semakin tahu tentang bisnis Anda, tahu tentang produk Anda, tahu saja cukup, tahu. Oh, begini. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata dia yang jual cheesecake ya. Oh iya, secara emosional cheesecake gimana? Secara fungsional memang enak ya kan? Wah, cheesecake-nya dilapisi dengan ini, bahan-bahannya ini, layernya seperti ini. Pokoknya secara fungsional bagus. Tapi secara emosional, apa yang diangkat dari cheesecake ini? Ya, dari secara emosional, dari bentuknya, dari desainnya, dari motifnya,
ya, terus tulisannya gini, special gift for special person. Nah, itu kan emotional benefit. Why don't you give a special cake for a special person on their birthday? Kenapa tidak Anda memberikan sesuatu yang spesial di hari yang spesial buat seseorang yang spesial? Itu kan emotional. Nah, itu diangkat secara marketing. Ya, diangkat gitu ya. Setelah itu bagaimana diangkatnya? Macam-macam, diangkat secara branding ya. Nah, dengan channel-channel yang kita atau biasa market suka nonton, suka melihat. Di mana? Ya, di Instagram, di Facebook, di YouTube, mana lagi TikTok, mungkin itu diangkat semuanya supaya mereka semakin lebih aware. Ya, ada beberapa produk yang harus diedukasi. Edukasilah di situ. Misalnya Anda punya produk kopi, diedukasi di situ. Ternyata kopi ini begini-begini, Anda bisa deskripsikan di situ produknya. Anda punya servis jasa misalnya untuk cuci mobil atau apa, Anda deskripsikan di channel YouTube Anda. Ruangan kami begitu nikmat, nyaman, Anda bisa sambil nonton. Bahkan kita punya ruangan begitu-begitu sangat-sangat memperhatikan sekali protokol kesehatan. Ya, macam-macam Anda edukasi di channel-channel yang Anda lihat menjadi satu channel yang dimana customer atau calon customer Anda sering nonton di sana, sering lihat di sana. Salah satunya YouTube. Itu keren banget ya. Dan hampir semua orang sekarang nonton YouTube ya. Jadi pikirkan channel-channel apa yang bisa Anda lakukan untuk mengangkat brand Anda. Mungkin di Facebook, mungkin Instagram, mungkin YouTube, apalagi mungkin TikTok, macam-macam. Ya, masing-masing punya kelebihannya, masing-masing punya keunikannya. Anda gimana? Anda sebagai business owner minimal harus tahu keunggulan Facebook apa, keunggulan Instagram apa, YouTube apa, Google Business apa, landing page apa, TikTok misalnya apa, dan sebagainya. Banyak channel-channel yang bisa kita angkat ya. Nah, setelah marketing semakin banyak orang tahu ya, iklan juga boleh, iklan Facebook Ads boleh, Instagram Ads boleh, Anda bisa lakukan itu. Yang penting marketing, angkat brand. Oke. Nah, setelah itu baru nomor 4 adalah sales. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana caranya membuat orang yang tahu jadi mau ya. Jadi orang tahu menjadi mau. Nah, gimana caranya supaya orang mau? Ya, harus ada penawarannya, harus ada offernya ya, harus ada special deal-nya gitu kan. Special deal, harus ada offer gitu ya, sehingga orang yang tadinya ragu, yang tadinya nggak yakin, jadi yakin karena ada special offer atau special deal. Nah, biasanya banyak orang tidak tertarik untuk membeli, tidak tertarik untuk pesan karena tidak ada ini, atau ada sih ini tapi kurang menarik, hanya biasa-biasa saja. Maksudnya ya biasalah diskon ataupun diskon 20% untuk pembelian pertama, itu kan umum. Coba pikirkan hal yang lain. Bisa kasih gratis, bisa kasih voucher, bisa kasih apapun itu yang beda. Pikirkan sesuatu yang berbeda. Misalnya dengan pesan hari ini, seterusnya dapat diskon 30% misalnya untuk 10 kali pembelian dalam 3 bulan. Itu kan macam-macam special offernya. Sehingga orang sangat bego dalam tanda kutip kalau tidak ambil penawaran ini. Nah, itu poinnya ya. So, jadi saya summary-kan ya, untuk Anda yang ingin mengembangkan bisnis Anda, produk Anda, dan servis Anda. Pertama, Anda harus fokus dulu. Anda bisnisnya akan menciptakan pasar apa? Memasuki pasar. Kedua, fokuslah kepada produknya, fungsional, emosional. Ketiga, pada marketing. 4, baru sales. Oke, sukses untuk Anda selalu. Take care.